Ada perusahaan di rumah gitu, aku kelihatannya, oh semua, kalau lagi di Indonesia saya ngajak lari-lari, saya bilang sama ibu-ibu, Bu, nanti kalau misalkan sampai rumah ketemu suaminya, lari-lari. Saudara Nabi Muhammad, kami dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Habib, hati saya itu seakan-akan sudah kekunci. Kalau baca zikir itu tidak terasa nikmat, baca sholawat tidak terasa nikmat. Masya Allah, ini berarti orang yang hatinya ada di antara orang yang hatinya lebih keras daripada batu. Asyaddu qaswah, lebih keras daripada batu. Karena air tidak bolong, karena sentuhan tidak akan tergores, keras betul. Habib, apakah ada orang model itu? Banyak. Contohnya orang-orang seperti itu ketika melihat orang-orang mau majlis lagi. Loh, saya sering. Makanya kalau jenengan tanya, Habib pakai gamis di airport itu apakah PD? Wow, itu lebih dari hanya sekedar pakai gamis. Saya pakai sendal jepit aja PD. Makanya kalau dengan lihat saya pakai sendal jepit, delelek. Kenapa Habib? Saya teringat satu cerita ketika dulu baru pulang dari Tarim. Saya dulu belajar dari Tarim Hadromo, pulang tahun 2009, masuk ke Indonesia mau buat ATM sama bapak saya disuruh, kamu buat ATM, kalau megang uang biar ditabung, nanti kalau misalkan ada perlu-perlu ngambil di mana-mana bisa. Iya Pak. Saya ke ATM itu masuk itu muter. Lihat mbaknya ditarik, nggak pernah lihat mbak-mbak rambutnya kelihatan pakai saya apa? Apalan ini lah berapa? Ada yang bisa saya bantu? Enggak, bapak kemarin mau apa? Pembuatan ATM. Oh ya, ini. Mbaknya ngeliatin saya. Terus saya disuruh duduk nunggu itu di kursi. Di situ saya lihat sekeliling, yang di situ yang pakai peci, yang pakai baju koko, yang pakai sarung cuma saya tok. Lainnya yang bajunya jas. Saya merasa ya Allah, kok kayak sempit banget dunia. Napas kayaknya, napas saja susah. Melihat orang-orang kok di sekitar saya dengan dunianya mereka. Mungkin ibu-ibu kalau jalan di Hongkong mungkin merasa seperti itu. Hongkong, dunia, semua. Ngapet pilih. Itu saya pernah rasakan ketika baru pulang. Terus ternyata saya melihat di arah pintu masuk ini ada mas-mas dengan celananya model sobek-sobek, dengan kaosnya model kayaknya kelihatan bulunya kemana-mana, bulu ketek, yang anting, yang tato. Dia dengan PC-nya masuk ke dalam bank itu dan nanya, saya mau ini mana? Model seringnya gitu. Terus saya baca, ya Allah, orang itu dengan modelnya dia percaya diri. Kenapa saya dengan model saya kok nggak percaya diri? Nah setelah itu nggak ada kata nggak pede di dalam kamus hidup saya. Apa kata orang itu? Yang penting saya tidak melanggar syariat Allah, tetap berjalan di jalannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin ada orang yang hatinya betul-betul keras hati. Melihat kami itu akan gimana? Siapa tahu? Bu. Seperti saya pernah dengar daripada para guru-guru mulia, itu kalau misalkan melihat orang yang misalkan dirasa jauh dari Allah,
Jangan pernah tutup hatimu dari doa untuk mereka. Bilang saja orang bukan melihat hidayah. Kalau bahasa Arabnya Allah yahdi, Allah yahdi, Allah yahdi, Allah yahdi. Itu aja. Lihat orang yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, Allah yahdi. Allah yang artinya semoga Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut. Pun itu tugas kita. Hadir ternyata betul deh, orang yang jauh itu biar hatinya terbentuk cuma nggak bisa. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ternyata Al-Quran itu memiliki rahasianya sendiri. Kemarin saya bersilaturahim ke ulama di daerah Magetan. Magetan itu di samping Madiun, Karangnawi, Magetan. Yang Magetan juga Magetan. Ya cukup nggak terlalu membanggakan juga sih. Nggak membanggakan. Karena di Magetan itu ada pondok pesantren yang namanya Pondok Pesantren Al-Fatah Tempuru. Itu markas besar Jamaah Tabligh, teman-teman dari Jamaah Tabligh. Itu saya banyak sahabat di sana. Itu Sunni. Mereka punya Thariqah Naqsyabandiyah kalau tidak salah. Pokoknya Sunni. Itu saya silaturahim ke sana. Di sana saya ketemu dengan salah satu guru besarnya sana, namanya Gus Ded atau Gus Ubaidillah. Beliau mengatakan, Habib, kalau misalkan kita ini jadi umat Islam, kalau mau menebar hidayah ke sesama makhluk Allah itu gampang, Habib. Apa caranya? Bacakan Al-Quran. Apa Bu? Karena ternyata ruh setiap manusia itu pernah mendengar lafaz-lafaz Al-Quran ketika mereka di alam arwah. Jadi ruh manusia itu mengenal sama Al-Quran. Cuman karena lahirnya di keluarga mungkin yang jauh dari Allah, yang tidak mengenal Islam, mereka lama tidak mendengar Al-Quran. Ketika didengarkan Al-Quran, memori-memori itu mulai teringatkan kembali. Begitu pula kita, orang yang jauh dari Allah atau yang hatinya keras. Ketika Al-Quran itu terbaca, pecah ini kerasnya hati. Subhan. Makanya ibu segala-galanya, kalau misalkan bingung, dahsyat, jangan lupa ibu punya Al-Quran. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Pasti di dalam Al-Quran itu ada jalan, ada petunjuk. Minimal ibu ngantuk terus tidur. Betul? Minimal. Cuman kalau bagi orang-orang yang punya itu, Masya Allah, seperti ada satu di antara sahabiah perempuan, namanya Sayyidatuna Asma binti Umais. Beliau ketika membaca Al-Quran, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala akan berikan cinta, wudda, mawaddah. Mawaddah ini dan wudda, satu kalimat. Wudda artinya apa? Cinta. Orang yang beriman, beramal soleh, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka
cinta. Ini Asma binti Umais saking nikmatnya menyebut kalimat cinta yang Allah Ta'ala janjikan, maka diulang-ulang kalimat udah. Ulang ngerti arah pikirannya dengan ini. Ini ngomong sini misalnya digitalnya kan gini, ini utuh. Ya, udah itu artinya cinta. Ini sampai diulang-ulang bu, tidak terasa azan subuh berkumandang. Karena nikmatnya lantunan ayat suci Al-Quran. Ayo terakhir kali baca Al-Quran kamu. Jangan jawab Ramadan. Ayo semuanya. Kapan terakhir kita baca Al-Quran? Nanti kadang-kadang sambil masak, sambil apa saya dengerin sholat. Boleh dengerin sholat bagus. Boleh, tidak apa-apa. Oh, dengar qasidah salawat boleh, cuman kalau bisa bagian dari Al-Quran juga didengarkan. Karena kalau mendengarkan Al-Quran itu roh kita kayak makan. Asupan vitamin, protein yang dibutuhkan oleh roh itu tersuplai dengan baik. Allahumma amin ya rabbal Allahumma rahmatna. Semuanya itu lagi waj'alhu lana imama wa Allahumma dzakirna wa'allimna minhuma jalilna warzuqna Mudah-mudahan kita memiliki porsi yang besar daripada Al-Quran. Allahumma, dikatakan setiap huruf di dalam Al-Quran itu merupakan derajat, dan kita nanti mencapai derajat akhir huruf dari Al-Quran yang kita baca. Tambah banyak, tambah tinggi derajatnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang kedua, sholat malam kiri kanan. Ada orang kalau bangun malam kebelet pipis. Kalau bahasa Jawanya ngilir, itu paling enak kalau ngilir golek panganan. Ya Allah. Pengen nyapok wae. Sing pikirannya ibadokan. Pikirannya cekek wae. Halo. Malam, udah bisa Pak nyari makanan, udah makan. Kamu sudah nuruti mulutmu, kamu sudah nuruti keinginan perutmu untuk dikeluarkan. Ada satu keinginan Tuhanmu yang juga wajib melakukan. Jangan lupakan yang diinginkan Allah kalau kita bangun di malam hari. Mulut kita kepingin turki, haus, minum, lapar, makan. Keperluan perut untuk dikeluarkan, keluarkan. Berpipis sama. Keluarkan. Iya, jangan simpan penyakit kok. Ya Allah, Habib, tapi saya minum
es teh enak banget ya itu kebeli eman-eman deh. Keluarkan itu kotoran, itu penyakit, biar keluar dia. Tapi makannya yang enak banget pas pengajian, dong ketemu makanan enak banget terus eman-eman. Kita sempat di hari 2 malam menurut saya. Jangan ampas deh, keluarkan. Perutmu sudah engkau berikan kelekaannya, mulutmu sudah engkau berikan kelekaannya. Tinggal Allah yang kau lega'inya. Legakanlah Rasulullah. Bangun 2 rakaat di malam hari tahajud. Fatahajjad bihi nafilatan lak. Wahai Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Tahajjad nafilatan lak. Bangun di malam hari tambahan untuk kamu. Beda kita, beda Rasulullah. Kalau Rasulullah sholat malam hukumnya wajib. Sallu ala Nabi Muhammad. Pernah nggak jalan-jalan sampai kami sampai teman main ke atas tangga turun bawa barang-barang lagi tim hadroh ini yang nenteng pas ya bertanya betul yang bawa tas habis pengajian teman-teman lagi bawa ini mayan stok yang bawa capek. Ketika capek untuk kamu dirimu sendiri kamu siap. Cuman ketika mau capek-capek sama Allah, wis ngono rokokan kulhu inna atoy. Modelmu ketok kabeh. Yang kedua, ini kedua dulu. Belum selesai. Sholat malam. Dirikanlah sholat malam. Ayo. Mulai nanti malam. Sholat apa deh? Setelah sholat isya sudah witir belum? Belum witir. Tadi sebelum tidur saya witir. Karena saya takut kebablasan. Oke, kamu sudah sholat witir tidak apa-apa. Tahajud kalau misalkan tidur bangun. Tahajud, loh kan sudah witir, tetap boleh. Witir ini memang sebagai penutup sholat sunnah. Memang kalau bisa paling afdol penutup sholat sunnah sebelum sholat subuh paling afdol. Cuman kalau misalkan saya sebelum tidur sudah sholat witir gimana? Bangun boleh tahajud? Boleh. Tidak pernah ditutup yang namanya ibadah sama Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ketiga belum selesai. Yang ketiga berhubungan dengan orang. Masya Allah. Mudah-mudahan guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib suatu saat bisa ke Hong Kong. Allahumma. Saya tadi terbayang kira-kira kalau Habib Umar bin Habib berkenan datang kemari kira-kira bahagia atau enggak? Datang dah. Kalau nggak di sini sama majikan gimana? Tidak lopan. Oh, lopan ya? Lopan. Lopan. Kira-kira kalau beliau datang ikut hadir majelisnya beliau. Semoga Allah Ta'ala mudahkan. Amin ya Rabbal. Habib Umar bin Habib ketika datang ke Indonesia itu orang yang nggak paham omongan Jogja. Nangis. Ternyata auranya orang soleh itu betul-betul mengubah orang di sekitar itu. Orang soleh itu dilihat saja sudah seakan-akan hati sama Allah Ta'ala didatang.